Bismillahirrahmanirrahim. Kita menuju ke Ulat Sutra. Di sini ada Pak Ahmad, ada Miss Hera, ada Miss Ning, ada Miss Lin, ada Pak Tony ya. Semoga perjalanan kita lancar sampai tujuan dan mendapat ilmu yang bermanfaat. Dan juga ada Pak Iwang, Pak siapa? Pak Yadi. Oke, Pak Yadi. Halo, kita sudah sampai di rumah Ulat Sutra, Kampus Bogor. Hai. Halo. Ya tuh, kita sudah di Ulat Sutra. Hai, kita sampai di Rumah Sutra Bogor. Yeay. Semoga hari ini cuacanya cerah ya. Amin, amin. Anak-anak kali sepatunya pakai ukuran. Pak Rido ya? Pak, Tok, kita ngomongnya dari mana ya? Satu kan kita mau standby ini laptop nih. Dari sini apa dari sana? Mana heranya udah di sana? Assalamualaikum warahmatullahi Aduh, wabarakatuh. kalau bawa laptop harus jatuh. Alhamdulillah pagi hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pada sekarang tanggal 29 ya, 29 Januari tahun 2021, hari Jumat, bertepatan dengan hari Jumat, level 4 mengadakan yang namanya virtual field trip virtual ya. Virtual Outdoor Class Activity atau VOCA. Nah, nanti kalian akan mengikuti untuk field trip ini secara online melalui media Zoom. Untuk itu kita akan mulai saja acara kita. Di sini Pak Ahmad nanti didampingi semua guru-guru yang mengajar untuk mengikuti kegiatan field trip online ini. Nah, di sini ada Mr. Rahmat, juga ada Miss Dewi, itu Miss Dewi, ada Miss Ning, kemudian juga ada siapa? Ada Miss Lin di sini, perhatikan. Nah, ada Miss Lin. Ada jauh di sana, siapa kira-kira? Mr. Tony ya. Dan terakhir di situ ada Miss Hera. Miss Hera. Dan Pak Dan terakhir ini bintang tamu kita. Bintang utama kita ada namanya Pak Ian. Pak Ian, halo Pak Ian. Yang pertama ini punya siapa? Pak Ian jadi narasumber kita hari ini ya. Insya Allah semua pertanyaan akan dijawab Pak Ian. Dan nanti pertanyaan ini akan muncul di Google Form. Ya, yang akan kalian jawab. Untuk itu, ketika Pak Ian menjelaskan, kalian harus menyimak. Oke, kita mulai saja ya. Oke. Kegiatan ini nanti kita bagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, kita akan ke pohon murbei. Oke, ke kebun murbei. Nanti Pak Ahmad bersama Misian akan tanya jawab di sana. Lalu kalian juga akan ke kandang Ulat Sutra bersama Mr. Tony, kemudian juga ke pabrik pemintalan benang bersama Miss Dewi, dan terakhir nanti ke tempat apa namanya Pak? Tempat tenun nanti bersama Miss Hera ya. Dan ke toko atau galeri untuk penjualan hasil ulat sutra yang sudah diproses. Untuk itu kita mulai saja. Yang pertama kita akan langsung ke pohon murbei. Ya. Oke, silakan. Pak Ian ya, Pak Ian. Untuk langsung ke pohon murbei. Ya, biar anak-anak mencatat. Kira-kira dari mana sih asal pohon murbei ini? Asalnya gitu loh. Jatuh. Jangan jatuh. Dari mana Pak kira-kira Pak pohon murbei ini berasal? Oke, semua anak-anakku ya, saya akan menjelaskan mengenai tanaman murbei ini. Di sini ada 4 jenis yang kita tanam di Rumah Sutra ini ya. Yang pertama
Nah, itu ada namanya jenis Katayana. Hmm. Nah, ini daunnya menjadi banyak. Ini namanya Katayana dari Jepang. Oh, dari Jepang. Namanya Ya. aja Katayana. Nah, ada lagi yang kedua. Nih yang kedua. Bentuknya kayak gini, ini namanya Kanva. Dari mana, Pak? Ini Kanva ini dari India. Dari India, Ah, Jepang dan ya. India. Oke, dua macam aja deh, nggak apa-apa. Ya. Terus, Dari Jepang dan India ya, Pak. ya, Kedengeran, kedengeran. ada lagi yang lainnya. Kedengeran. Oke, ya itu banyak sekali yang lain ya. Ada Lembang punya lokal kita nih. Oh. Sama ini Mutikawis dari Jepang juga. Oke, kenapa ulat sutra diberi makannya pohon murbei, Pak? Kenapa nggak dikasih pohon nangka atau pohon kelapa gitu, pohon singkong atau apa? Kenapa kira-kira? Oke, ulat sutra ini yang dipelihara emang dari zaman dulunya itu dikasih daun murbei. Makanya namanya juga Bombix mori, nama latinnya. Ya, ya Bombix itu dari nama latin ulat dan mori itu dari kata morus, murbei. Jadi ulat sutra pemakan daun murbei. Oh, gitu. Nggak bisa ya diganti dengan daun yang lain. Oke. Kemudian bagian dari pohon murbei apanya yang dimakan sama ulat sutra, Pak? Nah, jadi ulat sutra memakan daunnya. Daunnya. Bukan Ya. buahnya. Ya, buahnya kita yang makan. Oh. Nah, ya. Tapi daunnya sendiri selain untuk ulat masih kita boleh makan. Bisa lalapan Ya, ya. bisa dilalap, bisa ayur, bahkan Ya, pakai sambal dadak Ya, enak itu. benar Ya. sekali. Bahkan bisa dibikin teh. Bisa bikin Ya, teh. Ya. diseduh gitu ya. Kemudian, Pak, ini kan luas nih, Pak. Tuh, luas banget tuh. Kira-kira berapa luas pohon murbei yang ditanam, Pak? Di sana ada penampakan ya anak-anak. Berapa luas, Pak? Pohon murbei yang ditanam? Ini di rumah sutranya ada 2 hektar. 2 hektar. Waduh, luas juga ya. Oke, kemudian selain daun, Pak, pohon murbei itu apalagi yang bisa dimanfaatkan selain daunnya? Itu tadi saya bilang buahnya Buahnya. bisa di jus, bisa dibikin selai. Ada contohnya nggak, Pak? Contohnya Buah murbei ini belum berbuah nih. belum berbuah ternyata ya. Ini lagi belum musimnya. Hmm, Kemungkinan nih sekitar 2 minggu lagi lah baru berbuah. 2 minggu lagi baru berbuah. Oke, nah kalau kita misalkan masing-masing kita ngambil nih, Pak, kita tanam di rumah, itu jadi nggak, Pak? Ya, ya. Itu insya Allah jadi kita biasanya menggunakan stek kan ya. Oh, Jadi dia steknya pakai itu. stek ya, ya Jadi benar. kayak nanam Potong singkong. ya, ya. Jadi bisa tumbuh ya di Bisa. tanaman aja ya. Ya. Oke, anak-anak, ini pohon murbei, coba Pak bisa dilihat, Pak, diambil satu aja daunnya. Ah, ini anak-anak nih kalau lihat seperti ini pohon murbei ya. Ah, ini pohon murbei ini bisa ditanam di rumah kamu. Nah, nanti kalau kamu keliling atau berkunjung ke sini, boleh minta. Kenapa ini? Bibitnya. Wah, connecting ulang nih. Pamat gambarnya tuh nggak ada ya? Oh, ada, udah ada. Connecting ulang, Kun. Ya, terima kasih. Kalau gitu kita Putus ya? tadi ini Oh, enggak. apa namanya? Ngelek. Bentar, Pak. Oke, sip. Oke, terima kasih Pak Ian atas penjelasannya. Kalau gitu kita lanjut ke kandang ulat sutra ya. Silakan bersama Mr. Tony. Silakan Mr. Tony. Itu kenapa sih ulat harus diberi kandang ya? Karena ulat sutra yang kita pelihara ini sudah jinak, jadi tidak bisa hidup di alam bebas lagi, ya. Ya. Dia nggak bisa kedinginan sama kepanasan. Oh, Ya kalau itu nanti dia akan mati. baik. Nah, ya. Hanya ada ruangannya untuk pemeliharaannya. Oh gitu ya, Pak Ian. Ya, makasih Pak. Yang kedua, berapa lama ulat sutra mau makan daun murbei nih? Ulat sutra yang kita pelihara itu selama 1 bulan sampai menjadi sukun ini, pompong, ya. Nah, terus kita kasih makan selama 1 bulan. Jadi waktu pemeliharaannya dari pertama netas sampai menjadi pompong itu 1 bulan. Jadi itu selama 1 bulan kita kasih makan daun murbei. Oke, 1 bulan ya, Pak Ian. Selanjutnya, kalau ulat sutra kenyang makan daun murbei, apa yang dilakukan sama ulat ini? Biasanya setelah 1 bulan dia akan siap untuk membuat kepompong atau namanya sukun. Ya. Ya, jadi dia nggak makan daun lagi.
Selimutnya udah keras, jadi dia akan bikin sarangnya namanya kepompong ini. Iya. Kepompong sutra. Baik. Selanjutnya, berapa lama masa istirahat ulat sutra sebelum menjadi kepompong? Biasanya selama 1 bulan itu ulat itu dia akan bertahap ya, ada tahapannya, fasenya, step by step. Jadi ada 5 tahap selama 1 bulan. Itu setiap tahapnya itu 4 hari. Itu kalau dari tahap 1 ke 2, sebab ke 3 juga itu kan melewati dia masa tidur dulu. Ya. Nah, itu maksudnya itu bukan tidur, tapi mau ganti kulit lah. Ganti kulit. Ya. Jadi selama 1 bulan itu mengalami sekitar 4 kali ganti kulit. Jadi dia akan 4 kali tidur. Cuma yang terakhir dia lebih lama, biasanya itu 2 hari. Jadi bisa dikatakan itu tidurnya mungkin kalau dihitung 5 harian itu. Ya, lumayan. Selanjutnya nih Pak Ian, berapa lama proses metamorfosis ulat sutra menjadi kupu-kupu? Itu untuk 1 periode ulat dari telur sampai ke telur, telur netas jadi kupu-kupu, dari kupu-kupu, kemudian netas jadi ulat jadi kemudian jadi kepompong, kepompong dia berubah dia jadi pupa dulu, baru jadi kupu-kupu. Nah, nanti kupu nanti bertelur lagi. Itu kurang lebih 53 hari. 53 hari, baik. Terima kasih Pak Ian. Yang selanjutnya, apakah semua ulat sutra berubah menjadi kupu-kupu? Itu semuanya berubah kecuali kalau yang mati. Iya, sorry Mas. Ini kan ini metamorfosis sempurna. Iya, betul. Jadi semua pasti mengalami menjadi kupu-kupu semua. Baik, ya, terima kasih Pak Ian. Yang terakhir tadi udah ada sih, cuman apa nama lain dari kepompong tadi? Sukun. Oh ya, sukun. Itu ya teman-teman Volpat ya. Tulisannya cocok nih. Ya. Tulisannya cocok nih, bacanya kukun ya. Oke, baik, terima kasih Pak Ian. Ini kandang ulat. Silakan selanjutnya. Coba lihat ulatnya. Ulat. Nah, anak-anak lihat nih ulatnya nih. Ulatnya, wah daunnya ini udah mau tahap apa Pak? Ini lagi tidur nih tahap terakhir Oh, nih. ini lagi tidur. Dia Iya, kerjaannya nanti- tidur makan. Jadi yang berisik. Oh iya benar. Oh iya makan. Ini bangunnya nanti sore bangunnya. Bangunnya nanti sore. Tapi sebagian sudah ada yang bangun. Kalau bangun dia biasa yang teh dulu gitu. Dan ini jadwalnya nih ya Pak. Iya. Ini jadwalnya nih. Jadi ulat sutra itu ada jadwal makannya anak-anak. Berapa kali Pak? Itu makannya sehari itu Sehari? kasih makan 4 kali. 4 kali, 3 sampai 4 kali ya Pak? Iya. Ulat aja teratur ya makannya. Tuh, rasanya Enggak. 1 bulan tuh makan. Iya, Masya Allah. Ulat itu makannya harus teratur, kita juga harus teratur. Karena kalau enggak kita keserang penyakit mah ya bisa. Makanya dia kualitasnya bagus ya bisa ulat sutra. Apalagi Pak Ahmad suka penyakit mah kalau malam. Oh iya, maaf. Ini kita emang anak depan. Rausil ya. Miss Ning. Tolong Miss Ning. Oke. Kok di aku nggak di spotlight Pak? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ian. Oke, kita sudah ada di pemitalan ulat sutra Pak Ian. Ini mau nanya, apa saja sih urutan dari pemitalan kokon sampai jadi benang? Oke, ya. Pertama-tama kokon itu setelah dipanen, dibersihkan, nanti dibawa begini, direbus. Tuh, ada rebusannya ya. Rebusannya di sana selama setengah jam. Direbus sampai benangnya pada keluar. Nah, setelah direbus, diangkat, didinginkan dulu. Terus ada disikat, dicari yang lebih tenang di sini, di bak ini. Baru dipindahkan ke mesin pemitalan ini nih. Nah, nanti di sini dikelompokkan. Nah, akhirnya dulu pakai mesin ini, tarik benangnya sampai habis nih. Kelompoknya sampai tinggal sisa pupanya aja nih dalamnya. Nah, kalau udah kayak gini udah habis nih benangnya tuh ya, tinggal sisa pupanya nih. Jadi lapisan kelompok itu lapisan benang ini, di kelompoknya. Jadi udah ketarik semua tuh ini. Lihat nih caranya di sini. Miss Ning dari arah Pak Tony ya Miss Ning, soalnya HP-nya Miss Dewi nge-lag. Terus silakan dilihat ya. Terus sampai habis ya, sampai jadi benang seperti ini ya. Dari sini baru bisa pindahkan ke benang yang besar. Tuh, udah jadi benang tuh ya. Pak, berapa lama proses
pemitalan kokon menjadi benang? Nah, itu disesuaikan dengan jumlahnya kepompong yang akan dipintal. Oh, kalau misalnya kepompongnya jumlahnya kira-kira 100, berapa lama? Biasanya kita per kilo. Oh, per kilo. Nah, biasanya kalau sekarang itu kita biasanya 10 kilo itu paling sehari udah beres. Setengah hari. Ya, kalau 10 kilo ya. Warna apa sih yang dihasilkan oleh kokon ini benangnya? Ini warna putih. Warna putih. Putihnya putih gading ya. Putihnya putih gading. Jadi itu begini nih teman-teman Ya. warnanya. Putih gading. Lokasinya ekori. Oke. Biasanya berapa panjang benang yang didapat untuk kokon? Biasanya satu 1 kilonya berapa ya, Pak? kita ini koper satu kepompong. Satu kepompong ini kalau tarik benangnya bisa mencapai 1000 meter. Tapi kalau untuk benang itu biasanya kita per kilo. 1 kilo benang kalau dijadikan kain 10 meter kainnya. Tapi kalau untuk ukuran panjang benang itu satu kepompongnya ya. Rata-rata 1000 meter untuk kepompong gitu rata-rata. Tergantung besarnya juga sih. Kalau lebih besar bisa nyampe 1200 meter. Tapi kalau umpamanya kecil ya paling 800 meter gitu ya. Gimana ikuti kondisi kepompongnya. Jadi biasanya untuk panjang benang tergantung banyaknya kokon ya, Pak? Tapi standarnya 1000. Tandanya 1000. Oke, Pak, berikutnya apakah hasil benang sutra semuanya diolah menjadi ulat sutra atau bagaimana, Pak? Nah, kainnya gini, Kain sutra, sorry. Jadi di sini emang kita fokus benang itu jadikan kain, ya. Kita fokus jadikan kain. Nanti kita jual dalam bentuk kain, gitu ya. Oh ya, Pak, yang terakhir kan si kokon itu direbus ya, Pak. Kalau direbus itu kan biasanya ada citra rasanya ya, Pak ya. Itu bisa ini juga bisa jadi protein itu, Pak. Ini namanya pupa. Pupa ini, jadi kan kalau masih hidup nih nanti jadi kupu-kupu nih. Kalau kupu-kupu, cuman karena direbus mati. Ini emang proteinnya tinggi. Biasanya kandungannya itu proteinnya sampai dengan 2 telur ayam proteinnya. Ya, makanya ini cocok untuk anak kurang gizi biasanya cocok. Dan pokoknya untuk menambah protein aja. Kebanyakan ya, Pak. Tapi kebanyakan orang untuk pakan ternak juga bisa, ya. Apa aja, ikan apa aja lah gitu. Bikin pelet kebanyakan juga. Tapi kita juga boleh makan, mau direbus sate ya kalau di Cina ya, ditumis bisa. Oh, coba, boleh, Pak. Iya, kalau saya sih masih hidup biasanya Bu. Oh, jangan. Kalau ini harus dikunyah. Proteinnya lebih bagus. Karena proteinnya tinggi, enak saya yang keluar. Kalau gimana? Ini kalau udah direbusnya harus dikunyah. Kalau udah direbus, Nah, harus dikunyah. Jadi gini, mengapa harus dikunyah? Karena kalau masih hidup ditelan karena ininya licin Bu. Jadi langsung masuk ke telan juga. Tapi kalau udah direbus enggak licin lagi permukaan ininya. Jadi harus dikunyah. saya pernah, Pak. Saya langsung pernah ditelan, makan tapi ininya pada di saat sini, kondisinya itu sudah sudah direbus Miss Hera. Ya, harus dikunyah. Iya. Kayak kacang masih ya. Enak ya, Bude? Enak banget. Kalau mau silakan coba nih. Coba boleh. Nah, Ya, kita lihat ya. Dulu. Miss Min, tolong spotlight di aku Miss Hera. Miss Dewi katanya mana? Katanya jualan. Udah direbus kayak kacang empuk. Nah, sekarang Miss Dewi mau makan nih. Apa Pak? Lupa ya namanya. Nih. Bismillah ya. Bismillah, ini proteinnya tinggi banget. Insya Allah bagus buat kesehatan. Ya. Buat kesehatan ya. Lupa ya. Ternyata ini masuknya ke hidung, Pak. Lupa. Ternyata kita cut dulu ya, guys. Lupa ya. Nggak biasa ya. Nggak biasa bekerja di kesehatan. Jadi kayak gini nih ya. Udah on semua nih. Udah siap. Siap ya. Kita lihat ya. Kita hitung ya. Oke. 1, 2, 3. Ternyata enak rasanya. Kayak kacang. Kacang kan. Kacang almond Miss. Kacang almond. Ya lihat sekali lagi Miss Hera tempat-tempatnya Miss. Iya. Oh, ini proses pembuatan. Bisa ya Pak.
tujuannya direbus supaya benangnya bisa keluar, bisa ketarik. Oh, ketarik. Nah, kalau nggak direbus nggak bisa diambil benangnya. Tuh lihat itu. Oh gitu. Oh biar benangnya ketarik ya Pak keluar. Kelihatan nggak benangnya tuh? Benangnya. Oh. Serat-seratnya banyak. Serat-serat. Nah. Tuh. Oke oke oke. Ya. Berapa lama ya? Pak, ya? Paling setengah jam. Setengah jam kurang lebih direbusnya. Terlalu panas. Kenapa Pak? Apinya jangan panas, jangan terlalu panas. 80 derajat. Jangan sampai 100. Nanti rusak gitu kali Pak ya. Iya. Nah kalau ini setelah direbus kemari ya Pak. Ini namanya kemin pala deh Pak. Pemintalan keliling ya. Ini mbak-mbaknya nih yang sedang memintal dari si pokok yang tadi telah direbus. Benangnya nggak kelihatan ya nak. Ini ada benangnya nih sebenarnya nih. Nah ini alatnya nih. Tuh benangnya dikumpulkan yang putih-putih, putih gading. Oh, seperti itu ya. Oke, ada yang ditanyakan lagi sebelum kita pindah ke tempat. Jadi itu benangnya itu per kilogram nih, Vera. Berapa Bu? Per kilogram. Oh, per kilo dipintalnya. Dimintalnya per kilo, nanti per kilo 1 meter ya, kurang lebih. Satu pompong kalau kilo itu 1000. Kalau 10 kilo pompong benangnya 1 kilo. Oh, kalau 10 kilogramnya pompong Menghasilkan. itu menghasilkan 1 kilo benang sutra. ya. 1 kilo benang nanti dijadikan kain jadi 10 meter kainnya. Oh, 1 kilo benang. 10 1 10. Ya, ya. Kalau untuk panjang ukurnya satuan. Rata-rata 1000 meter. Satu potong 1000 meter benang. Satu Satu. pokok. Ya, oke. Jadi Tergantung besarnya kan nggak sama ya. Jadi kalau 10 kilogram guys, itu 1 kilogram benang ya. Satu pokok berapa kali panjangnya? Oh ya. 1000 meter. Ah, Panjangnya panjang banget ya. Profitnya lebih pendek 800. Tergantung besarnya kokon gitu ya Pak. Satu kokon kurang lebih 1000 meter. 1000 meter. Meter ya meter ya. Ya, sudah ya. Oke, kita pindah ke benang. Kita sekarang di ruangan namanya tempat tenun kain. Tempat tenun Jadi kain. benang yang tadi di pabrik, tapi ini dimasukkan ke alat ini namanya ATBM. ATBM apa Pak ya? Alat Panjangannya. tenun bukan mesin. Alat tenun bukan mesin. Kenapa alat tenun bukan Ya, mesin? mesin tradisional ya, Oh, mesin tradisional. tradisional. Ini lagi tenun ya, bikin yang polos nih kayaknya. Jadi alatnya masih tradisional ya Iya. Pak, belum mesin. Jadi masih tradisional banget. Belum ada mesinnya tuh kayu semua. Wow. Bisa terlihat kan? Ini benangnya nih. Ya. Berapa ini Pak? Ini untuk ukuran bikin kain standarnya butuh 4000 helai benang di sana. 4000 helai benang ditaruh dengan manual ya Pak? Iya, masukin pakai Masukin? jarum tangan masing ini. Pakai jarum nih nak, jarumnya nak. Jarumnya itu, masya Allah ya. Ini, nah makanya ini mempengaruhi akhirnya produksinya kenapa mahal ya Pak? Iya. Karena membuatnya pun sulit, gitu, Iya, nggak jadi mudah. memang identiknya dengan ATBM ini. Kalau pakai mesin terlalu ini, jadi handmade-nya kurang ya, Kurang ya? nilai uniknya itu kurang. Oke, jadi masih dipertahankan dengan Iya, ATBM ATBM ini. ini. Oke. Terus Pak Ian, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menjadi kain nih dari benang ini? Biasanya sehari 8 jam kerja, pegawainya itu menghasilkan 2 sampai 3 meter kain. 2 sampai 3 meter kain. Relatif mengapa? Tergantung dia kelancarannya. Kadang-kadang kan benangnya putus. Oke. Kalau normal itu nggak berputus nih lancar, itu 3 meter dapat. 3 meter dapat ya kurang lebih sehari 8 jam kerja Tapi lah kalau ya. nih kayak gini bentar-bentar putus Nah, kayak gini, siapain 2 meteran. Nih, nah, jadi kalau putus dibenerin dulu, disambungin dulu. Oke. Terus dalam berapa panjangnya kainnya tadi berapa Pak? Kalau panjang kita ngikutin ini ya bisa 50 meter bisa ini, tapi lebar kain standarnya 115 cm. 115 cm standarnya ya Pak. Seringannya seperti itu Kalau ya. panjang bebas, 2 meter, 3 meter, 5 meter. Lebarnya yang penting ya, kalau panjang bebas. Oke, sesuai pesanan kali ya Pak? Ya kita emang patokannya standarnya 50 meter sekali bikin. Sekali buat. Sekali buat satu motif gitu ini gitu. Terus setelah menjadi kain, apakah masih ada proses yang harus dilakukan setelah ini nih Pak? Biasanya kita finishingnya itu tergantung kita apakah mau diwarna, apakah mau dibatik. Nah, nanti hasilnya bisa lihat langsung di tokonya. Oh, di galeri Ya, ya. baik. Oh, tapi bisa juga polos kali ya Pak, sesuai Bisa pesanan aja. tergantung gimana maunya. Oke. Mau langsung kayak gini
Bisa. Oh, jadi anak-anak Diwarna bisa. iya setelah jadi kain sesuai pesanan ya ini gitu ya Pak ya. Bisa dimotif, bisa polos aja atau diwarnakan saja bisa ya. Oke. Terus setelah jadi kain apakah dijual ke pasar umum Pak? Kita di sini menjual hanya di sini nggak udah buka cabang. Oh enggak. Karena kita stoknya masih ini ya, seadanya di sini terbatas gitu ya. Oke. Jadi hanya menjual di langsung aja stoknya. Oke, jadi kalau mau beli ya ada di sini ya Ya. galeri ini. Kalau di sekitar apa sih kalau galeri sutra gini Pak di sekitar Bogor atau Indonesia gimana Pak? Adanya Ya. gitu. Kita sih Pasarnya gimana sih kalau di Indonesia sendiri? kita ini sih emang sudah ada sebenarnya sih dulu itu sudah ada hubungannya. Udah ada, oke. Ya, cuma mungkin karena kendala ya sekarang kan pertumbuhan sutra Indonesia kan naik turun. Karena sekarang redup ya. Jadi anjlok lah. Kalau waktu itu kan lagi rame-rame tahun 90-an. Tapi tahun 2010 lagi anjlok nih. Jadi sekarang pengusaha sutra sangat sedikit. Kurang ya Pak Kurang. pesanannya. Mudah-mudahan ya Pak. Ya, bukan nanti bisa berkembang lagi ya. Intinya jangan sampai punah ya Pak Ya. ini ya. Oke, makasih Pak Ian. Nanti kalau harganya kita bisa lihat di galeri kali ya Pak? Ya, harganya beda-beda. Beda-beda. Berapa biasanya paling murah Pak? Nah, untuk kawasan ini paling 170.000. Paling murah 170.000. Iya. Paling mahal Paling mahal dan kalau yang di batik, kalau yang di batik ya kita Iya. bilang jutaan ya. ya, Tapi jutaan. Kalau nggak salah di galeri itu nanti banyak barang-barang ya Pak. Ada kerudung ya Pak ya. Ada apa sih selendang ya, spesial gitu. Nah, itu semua tergantung motif ya Pak. dan juga batiknya. Batiknya. Kita mau ke galeri? Hah? Mau ke galeri? Iya. Aku mau lihat dulu nih cara memainkannya. Ya kali. Ayo Pak, coba Pak. Digerakkan gimana sih nih kalau menggerakkan akademi ini? Tenaga nih. Nanti kalau putus ditabung dulu, berhenti dulu. Ini benang-benangnya nih. Benang-benangnya nih. Makanya kalau ini itu lebih mahal, kenapa? Karena proses pembuatannya nggak mudah ya, Nak. Bisa dipetik mesin, tapi beda ya hasilnya. Oke, terima kasih Pak Ian. Kita mungkin langsung ke galeri ya Pak ya. Iya. Ayo anak-anak kita ke galeri. Masuk. Masuk. Oke, hasil dari kerajinan Murbay adalah yang pertama kita ulang ya. Satu adalah ya. Ini ada teh Murbay ya. Selain Murbay itu daunnya bisa dimakan oleh ulat sutra, bisa juga buat lalapan, bisa juga dibikin teh anak-anak. Nah, ini dicelup. Rasanya ini enak banget ya. Diseduh. Ini diseduh ya. Ya, kalau ini mah kalau teh mah teh tubruk Murbay ya. Nah, selanjutnya di sini ada teh celup juga, Nak. Nih, tuh. Ada teh celup Murbay. Berikutnya ada ini nih, Nak. Ini adalah hasil kerajinan kokon. Kokon itu adalah kepompongnya ulet sutra nih, yang tadi nih. Tidak dibuang begitu aja, Nak, tapi ini terus diproses ya. Ini kulitnya, kulit dari si kokon diambil, kemudian diprosesnya dikeringkan ya, Kayan. Dikeringkan kemudian dicat ya. Nih. Kalian mau nggak? Nanti kita beliin buat oleh-oleh. Ya, buat oleh-oleh kalian kita beliin ini. Ya, gantungan kunci yang terbuat dari ulat sutra ya. Yeay, dapat nih Bu Dewi ya? Dapat dong ya. Dapat. Sudah dapat. Yang terakhir ini satu lagi nih. Bu, itu kokonnya harganya berapa Bu Dewi? Berapa juta? Itu kan dari Mana Sutra ya? kokonnya. Oh iya Bu, Masya Allah, mahal banget ya Bu. Kayaknya nggak cukup sih Bu kalau kain Bu, karena saya bukan itu Bu, bukan ibu-ibu selebritis Bu. Ini kayaknya mahal banget ya. Coba lihat harganya deh Bu Dewi. Coba di bawah tuh ada harganya. Kita lihat ya,
harganya. Nah, intip. Ya, kita intip harganya nih. Bodit nggak nih? Ah, nggak bawa Bu. Kalau gelinding bisa nih. Gelinding 2. Nah, ini ya, lihat ya. Bu, warna dulu belum. Ya, nih. Biar kalian nggak penasaran, harganya itu 500.000. Ya. Ini sayang ibu. Nih, boleh ini kemarin kalau beli mama ya. Ini kalau kalian sayang mama buat ulang tahun mama. Kalau Miss Dewi ini kayaknya maunya harus digelindingin dulu deh. Ya. Satu aja. Enggak disimpan doang itu manis, kalau aku kayak gitu ya. Nah. Iya, disimpan doang. Ini ya. Tuh. Ini apa sih kain ya, Bu Dewi? Ini Oh, ini selendang. selendang. Kalau buat kebayaan. Iya. Sedang besar itu. Yuk. Kalau ya Miss Dewi mau beli? Enggak, Pak. Ya Kayaknya udah beli seperempat lah. Jangan full penuh, beli jangan setengah seperempat. Tepung kali. Bu Dewi bisanya mungkin beli ini aja, Bu Betty. Oh iya. Semeternya apa semuanya nih? Bisa. Ukurannya berapa kali berapa? Ya. nih? Ukurannya berapa kali berapa? Yang mana? Yang mana-mana? Kalau itu mah semeteran persegi. Oh, ini semeter. Iya, Tapi sebenarnya kerudung juga bisa dipakai. Yang ini nih? Itu juga selendang bisa pakai kerudung bisa. Pak iya, berarti di sini kalau yang pada belanja biasanya langsung ke sini ya? Langsung aja. Dikirim keluar nggak sih Pak barangnya Pak? Enggak buka jam sini aja. Nggak dikirim keluar? Enggak. Jadi enggak kita kan stoknya terbatas jadi hanya jual di lokasi aja. karena stoknya Bu Dewi terbatas. Jadi berarti kalau ada yang mau beli langsung datang ke sini. Telepon dulu ya, konfirmasi dulu ya. Biasanya kalau yang beli tuh kalangan apa? Kalangan pejabat, kalangan selebritis atau apa? Misalkan ini ke kelas menengah ke atas. Kelas menengah ke atas. Oh, Bu Kapolda. Kapolda. Ya, Atas banget, Bu. kalau kelas bawah mah ya pada beli yang 500 lebih baik. Nggak ya, Miss Dewi bercanda ya. Miss Dewi suka bercanda sama Miss Hera ya. Oke. Pak Tony barangkali mau membelikan buat istri tercinta. Kalau Pak Tony diam-diam biasanya ntar dia belakangan. Bisa di batiknya gimana itu Pak Yan? Bisa batiknya ya. Kita di sini kan bukunya, jadi kita kerjasama dengan orang Cirebon. Jadi bagus sana barangnya. Nanti batik bagus lagi di sini. Oh, jadi kalau desain motif nggak di sini ya? Kalau motif di sini cuma batiknya. Kalau batiknya nggak di sini, kirim. Jadi makanya kita semuanya batik Cirebon. Cirebon bagus Cirebonan banget. ya. Dulu pakai Pekalongan, tapi karena terlalu jauh ya jadi yang jauh aja. Share juga yang mana? Bilang aja Bu Dewi. Oke. Oke, sudah ya berarti Bu Dewi ya? Kita keliling-kelilingnya hari ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi tadi dari awal kebun murbei berapa hektar?